Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari dan menggali ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga program acara ini menambahkan ilmu, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama pembahasan tentang al-muzara'ah, kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian. Telah disampaikan bahwa secara tinjauan dalil membolehkan atau pendapat yang membolehkan kerjasama muzara'ah, kerjasama dalam pengelolaan cocok tanam, pengelolaan lahan pertanian itu lebih kuat dibanding pendapat yang mengatakan bahwa kerjasama dalam menggarap lahan pertanian dengan menanam pertanian kemudian nanti dipanen hasilnya, itu dibolehkan dalam ruang yang sempit, yaitu bila itu sebagai akad turunan atau akad sekunder, yaitu ketika diawali dengan akad musaqah, kerjasama pengelolaan kebun. Ketika ada sebagian lahan yang kosong, boleh dikerjasamakan dengan skema muzara'ah. Dan pendapat yang menganggap bahwa muzara'ah, demikian pula musaqah, itu adalah satu akad yang berdiri sendiri dan bukan akad turunan dari akad ijarah. Tetapi kalaupun itu boleh dianalogikan, boleh dikelompokkan dalam akad yang lebih besar, maka mengkelompokkan akad ijarah, muzara'ah, kerjasama penggarapan lahan pertanian atau kerjasama dalam pengelolaan ladang atau perkebunan, dikelompokkan dengan akad syarikat dagang atau dikelompokkan dengan akad mudharabah, itu lebih tepat dibanding mengkelompokkannya dengan akad ijarah. Karena itu telah disampaikan sebelumnya bahwa muzara'ah itu boleh secara mutlak, karena bukan disyariatkan dalam konteks rukhsah, keringanan, tetapi memang dibolehkan secara terbuka. Ya. Kemudian al-muallif rahimahullah taala mengatakan wa in akraha iyyaha bidzahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaz. Dalam literasi mazhab Syafi'i pun katanya kalau yang terjadi itu adalah sewa menyewa lahan pertanian, bukan kerjasama penggarapan lahan pertanian, sehingga disewakan dengan uang, baik itu uang emas atau uang perak atau uang giral yang ada, uang kartal yang ada, uang giral yang ada di zaman sekarang, seperti rupiah, real, ringgit atau dolar atau yang lainnya, atau disewakan dengan nilai sewa berupa bahan makanan yang telah ditentukan kadarnya, maka itu boleh, ya. Kenapa? Karena akad sewa menyewa itu nominal sewanya atau upahnya itu fix, jelas, transparan jumlahnya, masa sewanya jelas, sehingga dengan akad sewa itu terjadi akad jual beli hak guna, hak penggarapan lahan, yang kemudian atas penjual belian hak penggarapan lahan tersebut, pemilik lahan mendapatkan imbalan dalam nominal tertentu. Dan ini boleh
berdasarkan keumuman akad ijarah. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkan adanya akad sewa menyewa, ya. Namun demikian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan satu analisa yang unik. Kenapa demikian? Beliau melihat, membandingkan, berusaha mengkomparasikan, membandingkan antara akad musaqah, antara akad muzara'ah dengan akad ijarah, kerjasama penggarapan lahan dengan ketentuan nanti ketika panen dibagi sesuai dengan persentase tertentu. Dan kalau gagal, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan hasil. Menurut beliau, menjalin kerjasama dengan skema muzara'ah lebih dekat pada keadilan. Bahkan bisa dikatakan itulah keadilan yang lebih sempurna dibanding kita menjalin kerjasama dengan skema sewa menyewa. Kenapa? Beliau berusaha menyalami lebih dalam kedua belah pihak dalam menjalankan akad sewa menyewa ataupun akad muzara'ah. Tentu tujuannya adalah tujuan komersial, yaitu untuk mencari keuntungan. Pemilik ladang mengharapkan dengan kerjasama ini mendapatkan hasil. Sebagaimana pengelola pun ketika dia menjalin kerjasama ini mengharapkan dia mendapatkan hasil dari kerja keras dia. Namun ketika gagal panen, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Pemilik lahan tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan hasil. Sebagaimana penggarap pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Pemilik lahan kehilangan manfaat lahan pertaniannya. Ya dibiarkan selama setahun, 2 tahun bisa jadi, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena memang gagal panen terus. Pengelola pun demikian. Dia telah kehilangan tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan benih dan pupuk misalnya. Dan ternyata akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sama-sama rugi, sehingga dalam kerjasama muzara'ah ini terpenuhi semangat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, adil. Tetapi dalam skema ijarah, sewa menyewa, salah satu pihak akan senantiasa mendapatkan keuntungan, yaitu pemilik lahan. Dia akan mendapatkan uang sewa tanpa peduli apakah penyewa berhasil mendapatkan panen atau gagal. Ketika dapat panen dia dapat uang sewa. Kalau ternyata pengelola atau penyewa lahan gagal panen, dia tetap mendapatkan uang sewa. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, konsekuensi dari membolehkan akad sewa menyewa lahan pertanian menuntut kita untuk membolehkan pula akad muzara'ah. Karena akad muzara'ah lebih dekat pada keadilan, lebih nyata nilai keadilannya dibanding akad sewa menyewa. Bila dalam mazhab Syafi'i difatwakan boleh menyewakan lahan pertanian, tentu konsekuensinya harusnya, logikanya, mazhab Syafi'i lebih membolehkan adanya akad muzara'ah. Namun itulah fakta. Ya. Imam Syafi'i berusaha menganalisa dalil. Beliau tidak murni mengikuti logika. Andai mengikuti logika tentu seperti yang tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Namun beliau berusaha mengedepankan dalil, dan ternyata analisa dalil yang beliau lakukan, kajian terhadap dalil-dalil dari Nabi SAW yang beliau lakukan, mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa akad muzara'ah terlarang. Kenapa? Karena ada hadis riwayat dari Abu Rafi', ya. Dan Imam Syafi'i dalam hal ini merasa bahwa hadis Abu Rafi' itu tidak dianulir. Ya, sehingga hadis itu merupakan larangan dan beliau tidak berani untuk melanggar larangan tersebut walaupun beliau faham. Beliau memahami sepenuhnya seperti yang diutarakan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa muzara'ah itu
lebih dekat pada keadilan. Tetapi beliau punya prinsip dan itu seharusnya kita teladani semangat beliau ini. Prinsip beliau ini seharusnya diteladani oleh setiap muslim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin atau seorang mukminah bila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu keputusan, kemudian mereka memiliki pilihan tersendiri atau keputusan alternatif lainnya. Dan ini yang diutarakan oleh Rafi' ibnu Khadij dan keluarganya ketika mereka mengatakan bahwa nahana Rasulullah SAW an amrin kana lana nafi'a. Nabi melarang kita dari melakukan suatu transaksi, satu kerjasama yang itu terbukti bermanfaat bagi kami. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'la. Namun tetap taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kami dibanding menuruti logika, menuruti tradisi, menuruti persepsi kita bahwa itu bermanfaat. Ya, akhirnya terwujudlah al-imtithal, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i belum sampai kepadanya hadis-hadis yang menganulir larangan ini, sehingga beliau mempertahankan dan bersikap seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat, Rafi' ibnu Khadij, paman-pamannya dan yang lainnya. Yaitu tetap patuh walaupun secara logika mereka mengatakan bahwa muzara'ah itu sesuatu yang sangat berguna. Tetapi para ulama yang lainnya karena mereka telah sampai kepadanya dalil-dalil yang menganulir riwayat tersebut. Bahkan dari sahabat Abu Rafi' sendiri. Dari sahabat Rafi' ibnu Khadij sendiri. Bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW itu ialah menjalin kerjasama muzara'ah, penggarapan lahan, namun skema pembagian hasilnya tidak dengan persentase tetapi berdasarkan letak lahan. Sehingga terjadi atau memancing terjadinya sengketa karena pembagian dengan berdasarkan letak lahan, lahan yang dekat dengan sumber air, hasil panennya dimiliki oleh pemilik ladang, yang jauh dari sumber air hasilnya dimiliki oleh pengelola. Ini potensi menimbulkan sengketa atau boleh dikata itu mengandung unsur gharar, karena bisa jadi yang dekat sumber air hasilnya bagus, yang jauh dari air hasilnya buruk, atau bahkan bisa jadi yang dekat dengan air gagal panen karena diterjang banjir, yang jauh dari sumber air berhasil panen karena tidak terkena banjir, atau sebaliknya. Sehingga ini ada unsur gharar, karena itulah dilarang. Dan seperti yang kami bacakan kemarin bahwa Abu Rafi' meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa amma syai'un madmunun ma'lumun fala ba'sa bihi. Adapun menyewakan lahan pertanian dengan nilai sewa yang jelas maka tidak terlarang. Nah, secara logika kalau menyewakan saja boleh, tentu ya dengan skema kerjasama itu tentu boleh, karena praktek kerjasama yang dilarang oleh Nabi SAW adalah ketika pembagian hasilnya ternyata berdasarkan lokasi lahan pertanian, bukan dalam persentase. Dan praktek Nabi SAW, kemudian para khulafa rasyidin, ternyata Nabi SAW menerapkan skema muzara'ah dan juga skema musaqah, menggarap ladang dengan Yahudi Khaybar hingga Nabi SAW meninggal dunia. Kerjasama itu masih berlangsung. Dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar dan kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada awal pemerintahnya. Dan kemudian sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan orang-orang Yahudi dalam penggarapan dan pengelolaan lahan pertanian yang ada di negeri Khaybar. Nah, ini membuktikan bahwa skema muzara'ah, yaitu kerjasama menggarap lahan pertanian, itu suatu yang diterapkan Nabi dan akhirnya dibolehkan. Dan itu sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa itu lebih dekat kepada keadilan dibanding akad sewa menyewa, walaupun akad sewa menyewa itu boleh. Sehingga siapapun yang membolehkan adanya sewa menyewa lahan pertanian, logikanya dia harus membolehkan kerjasama muzara'ah. Dan alhamdulillah secara de facto di masyarakat kita
Walaupun masyarakat kita menganut madhab Asy-Syafi'i, tetapi secara de facto masyarakat kita telah sejak dahulu kala turun-temurun menerapkan kerjasama muzara'ah. Kerjasama muzara'ah yaitu sebagian pemilik lahan mempercayakan, menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola dan digarap oleh orang lain, ditanami dan dirawat, dan ketika musim panen tiba mereka berbagi hasil dengan persentase ataupun nisbah yang disepakati. Bisa 50-50, bisa paruh-paruh, bisa sepertiga berbanding 2/3 atau yang lainnya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi akad muzara'ah lebih tepat untuk digolongkan, dikelompokkan bersama akad musyarakah, serikat dagang, kerjasama dalam pengelolaan modal, dibanding dikelompokkan dengan akad ijarah. Dan di antara akad yang serupa dan juga sering dilakukan oleh para petani, para pemilik lahan adalah akad musaqah, yaitu kerjasama mengelola ladang perkebunan. Ya, ladang perkebunan. Ketika Anda memiliki ladang perkebunan korma, atau kelapa, atau sawit, atau karet, atau yang lainnya, dan ternyata Anda merasa kewalahan untuk mengelola sendiri, atau Anda mungkin merasa kurang maksimal, kemudian Anda percayakan, Anda kerjasamakan dengan orang lain, agar dia yang mengelola, dia yang menyiangi, dia yang memupuk, dia yang merawat, dan ketika musim panen tiba, Anda berbagi hasil dengannya. Ini disebut dengan musaqah. Ya, bedanya dengan muzara'ah, kalau muzara'ah itu kerjasama menanam tanaman, kalau musaqah itu mengelola tanaman yang sudah ada, dan biasanya tanaman yang berbatang keras seperti sawit, kurma, atau yang serupa. Dua model akad ini seperti diutarakan itu lebih tepat bila dikelompokkan bersama akad musyarakah atau mudharabah, di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal, pemilik harta, baik berupa modal tunai ataupun berupa modal lahan pertanian, ataupun modal perkebunan, ataupun modal dalam bentuk yang lainnya. Ya, kemudian pihak kedua dia bekerja sama dengan skillnya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Dan dari hasil bekerja sama ini kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hasil panen ataupun keuntungan yang didapat. Karenanya dalam literasi fikih Imam Malik, demikian pula fikih Imam Ahmad bin Hanbal, karena musaqah, muzara'ah ini dikelompokkan bersama akad mudharabah, akad bagi hasil, maka kemudian mereka berusaha memperluas penerapan aplikasi dari akad mudharabah ini. Ya, musaqah dianggap sebagai mudharabah, muzara'ah dianggap mudharabah. Demikian pula ketika ada satu pihak yang menyerahkan kendaraan kepada orang lain untuk digunakan bekerja, menjadikan kendaraan angkutan misalnya, atau menyerahkan satu unit bangunan untuk dikelola, disewakan, atau digunakan untuk misalnya tempat pertemuan atau yang lainnya. Kemudian dari hasil uang sewa yang didapat, mereka berbagi. Maka kerjasama semacam ini tetap masih bisa digolongkan, dikelompokkan, dikategorikan sebagai bentuk akad mudharabah, akad bagi hasil. Sehingga di masyarakat sekarang, kita dapatkan betapa banyak pemilik gedung, apartemen, hotel, atau yang serupa, yang merasa kurang mampu untuk mengelolanya. Dia mencari perusahaan yang siap mengoperasikan gedung tersebut sebagai hotel misalnya. Dan kemudian di antara kedua belah pihak terjadi kesepakatan kerjasama bahwa pemilik gedung akan mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan gedung tersebut dalam nominal ataupun persentase tertentu, dan sebagai perusahaan pengelola mereka akan juga mendapatkan keuntungan dalam persentase tertentu dari hasil yang didapat di akhir tahun ataupun per 6 bulan atau dalam tempo waktu yang disepakati. Nah, semua model ini alhamdulillah sudah diterapkan di masyarakat, dijalankan di masyarakat, dan ini membuktikan bahwa adanya keterbukaan
perbedaan madhab, ya, globalisasi, keterbukaan informasi yang telah mengikis batas-batas ruang, mengikis batas-batas waktu, dan juga interaksi sosial di antara masyarakat semakin intens terjadi. Dengan berbagai macam latar belakangnya, ternyata sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ya, karena adanya pergesekan atau adanya perkumpulan atau adanya perjumpaan dengan berbagai mazhab ini kemudian menjadikan masyarakat di berbagai belahan dunia saling take and give, saling mengambil dan memberi. Ya, terjadi pengaruh yang berimbal balik. Dan seperti dicontohkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia secara literasi fikih termasuk penganut loyal mazhab Syafi'i, tetapi secara de facto amalia sehari-hari banyak prinsip-prinsip yang diajarkan dalam mazhab lain ternyata telah diakomodir dan bahkan diterapkan secara turun-temurun. Ya, ini membuktikan bahwa memang telah terjadi keterbukaan, kelapangan dada, kedewasaan dalam bersikap, dan juga objektivitas di kalangan para ulama sejak dahulu kala. Karena itu pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh pemirsa, untuk bisa berlapang dada, membiasakan diri berlapang dada melihat perbedaan. Karena bisa jadi, seperti yang disampaikan sebagian ulama bahwa, qauli shawabun yahtamilul khata', madhabku, pendapatku, menurut keyakinanku saat ini betul. Tapi bisa jadi suatu saat terbukti sebaliknya. Ternyata terbukti salah. Sebaliknya, pendapat orang lain itu menurut saya saat ini itu salah. Wa yahtamilus shawab, tapi bisa jadi suatu saat nanti terbukti pendapat dialah yang benar sedangkan pendapat saya yang salah. Karena itu salah satu keteladanan Imam Syafi'i dahulu, beliau menanamkan pada diri para murid-murid beliau. Dan semoga semangat ini juga menular pada kita semuanya. Beliau senantiasa mengatakan, manadhartu ahadan 'alal ghalabah. Aku tidak pernah berdiskusi. Aku tidak pernah berdebat dengan orang dengan semangat bahwa saya yang harus menang. Bahwa saya yang harus menang. Bahkan sebaliknya, yang terjadi ketika aku berdiskusi dengan orang lain, aku senantiasa berharap kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kebenaran itu terbukti ada pada dia. Kenapa demikian? Kenapa justru seakan Imam Syafi'i tidak punya semangat untuk mempertahankan kebenaran dan pendapat beliau? Tidak. Bukan tidak punya semangat. Bukan sama sekali. Tetapi justru ini adalah mencerminkan objektivitas beliau yang luar biasa. Karena kalau berdiskusi dan ternyata memang sudah terbukti pendapat dia yang benar, sedangkan pendapat orang lain itu salah, maka itu diskusi tidak membawa banyak manfaat. Kalaupun membawa manfaat, maka manfaat terbesar adalah untuk orang lain. Imam Syafi'i ingin setiap diskusi yang beliau jalani, beliaulah menjadi pihak yang terbesar mendapatkan manfaat dari diskusi tersebut. Yaitu beliau terkoreksi dari kesalahannya. Beliau mendapatkan tambahan ilmu, sehingga tidak sia-sia. Bahkan beliau menjadi pihak yang paling beruntung. Makanya beliau selalu setiap berdiskusi beliau mengatakan illa wasa'altullah, kecuali ketika aku berdiskusi, tidaklah aku berdiskusi dengan seorang kecuali aku berdoa kepada Allah an yuwaffaq, agar dia mendapatkan taufik, agar an yudhhiral haqqa ala lisanih, agar kebenaran itu terbukti melalui lisan beliau, melalui pendapat beliau. Sehingga setelah berdiskusi akhirnya terbukti beliaulah menjadi pihak, atau Imam Syafi'i lah yang menjadi pihak yang paling diuntungkan karena mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk berhenti dari kesalahan yang selama ini beliau yakini atau beliau amalkan. Ya, nampaknya ya walaupun masyarakat Syafi'i di Indonesia betul-betul menganut mazhab Syafi'i, tetapi objektivitas para ulama kita, objektivitas para kiai kita telah mencontohkan kepada masyarakat untuk
kemudian legowo berlapang dada, menerima fakta bahwa ternyata secara teori, secara tinjauan dalil, dan secara analisa fikih, mazhab yang lainnya yaitu mazhab Imam Malik, demikian pula mazhab Imam Ahmad bin Hambal, lebih kuat dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga akad musaqah, kerjasama menggarap ladang perkebunan, atau akad muzara'ah, kerjasama menggarap lahan pertanian dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah, berdasarkan persentase tertentu, telah turun-temurun dipraktekkan di masyarakat. Ya, karena itu sebagai kesimpulan, akad musaqah, akad muzara'ah, kerjasama menggarap lahan pertanian ataupun ladang perkebunan, itu adalah akad yang dibolehkan. Karena itu termasuk kelompok akad mudharabah bagi hasil. Dengan catatan, selama pembagian hasilnya itu berdasarkan persentase, bukan berdasarkan lokasi tanah yang digarap ataupun pohon yang dikelola, yang dirawat. Dan juga tatkala terjadi kerugian, gagal panen, maka kedua belah pihak secara fair, terbuka, ya, bersama-sama nanggung kerugian, di mana pengelola akan rugi dengan kehilangan waktu, tenaga, dan bisa jadi sebagian peralatan yang dia gunakan tidak mendapatkan manfaat. Atau kalau memang dia telah mengeluarkan benih, maka benihnya pun akan hilang. Sebagaimana pemilik ladang, pemilik perkebunan, manfaat ladangnya, manfaat kebunnya tidak dapat dia ambil karena gagal panen. Dan yang ketiga, ketentuan yang ketiga, para ulama juga membolehkan bahwa dalam skema mudharabah ini, bila benih pupuk itu didatangkan oleh pengelola, tidak harus didatangkan oleh pemilik lahan pertanian, ya, karena ini di akad ini musaqah ataupun muzara'ah itu dikelompokkan dalam akad musyarakah dan juga bisa dikelompokkan dalam akad mudharabah, ya. Dan kemudian poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa akad musaqah muzara'ah ini karena dikelompokkan sebagai akad mudharabah dan musyarakah, ternyata bisa diaplikasikan bukan hanya dalam pertanian, dalam pengelolaan gedung, pengelolaan kendaraan, pesawat, atau yang lainnya, itu bisa menggunakan skema musaqah ataupun muzara'ah, ataupun garis besarnya, kelompok judul besarnya adalah bisa dengan skema musyarakah ataupun mudharabah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.